Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Kembali lagi di channel di Paranolanders dengan NIM saya 12021046 dari Teknik Sipil Institut Teknologi Sumatera. Tugas 1 Mekanika Tanah. Nah, jadi di sini akan ada 5 poin yang saya bahas. Yang pertama itu perkenalan. Poin kedua adalah bumi dan patahan. Yang ketiga adalah peta geologi dan fungsinya. Yang keempat batuan dan mineralnya. Dan yang terakhir adalah pelapukan batuan. Dari 5 ini, kita lanjutkan ke yang pertama, perkenalan. Ya, sebelumnya, perkenalkan kembali, nama saya Divara Nolanders dengan NIM 1202100046 dari Program Studi Teknik Sipil Institut Teknologi Sumatera. Video dan presentasi ini saya buat dalam amanat memenuhi tugas Mekanika Tanah 1 dengan dosen pengampunya adalah Bu Erdina Tiagita. Dan ini adalah foto saya sewaktu masih pendek rambutnya. Ini adalah 4 soal yang akan kita bahas, yaitu what are we going to working on. Yang pertama bumi dan patahan, seperti saya jelaskan tadi. Lalu peta geologi dan fungsinya, batuan dan mineralnya, dan yang terakhir adalah pelapukan batuan. Yang pertama, bumi dan patahan. Jadi, seperti yang dapat kita tahu bahwa bumi itu dikenal sebagai permukaan yang kasar karena muka bumi memiliki relief. Jadi permukaan bumi ini dikenal sebagai permukaan yang kasar karena muka bumi memiliki relief. Relief-relief ini memiliki bentuk berbeda dengan ukuran yang berbeda pula. Lalu patahan itu secara geologi adalah sebagian bidang rekahan yang disertai oleh adanya pergeseran relatif atau displacement satu blok terhadap blok batuan lainnya. Diastropisme adalah suatu gerakan pada lapisan kulit bumi yang disebabkan oleh tenaga endogen tanpa disertai aktivitas magma yang membentuk relief muka bumi. Hal ini berbeda dengan vulkanisme, yang merupakan kegiatan tenaga endogen dari dalam bumi yang dipicu oleh pergerakan magma yang membentuk gunung berapi. Diastropisme misalnya terjadi pada pelipatan dan patahan akibat pergerakan lempeng tektonik bumi. Nah, semua proses yang memindahkan, meninggikan, atau membangun bagian dari kerak bumi termasuk bagian dari diastropisme. Dan proses diastropisme ini terbagi menjadi 4. Yang pertama itu adalah proses orogenik yang melibatkan pembangunan gunung melalui pelipatan kerak bumi. Contohnya, pembentukan pegunungan Himalaya akibat pelipatan di pertemuan lempeng Eurasia dan Indo-Australia. Yang kedua adalah proses epirogenik yang melibatkan pengangkatan atau pelengkungan sebagian besar kerak bumi. Yang ketiga adalah gempa bumi yang melibatkan pergerakan dari lempeng tektonik. Yang keempat adalah gerakan-gerakan horizontal lempeng kerak yang bergeser melewati satu sama lain. Lalu kita masuk ke peta geologi dan fungsinya. Nah, di sini dapat kita lihat di presentasi saya bahwa di sini ada 7 jenis peta yang akan kita bahas. Tapi sebelumnya kita bacakan dulu apa itu peta. Jadi peta itu merupakan gambaran kecil dari permukaan bumi, sedikit banyak jika dibandingkan dengan peta pada umumnya. Peta geologi sendiri merupakan gambaran mengenai informasi mengenai sebaran dan jenis serta sifat batuan, umur, struktur, tektonika, dan sebagainya yang berhubungan dengan sumber daya. Peta geologi sendiri ialah salah satu dari bentuk data dan informasi geologi dari suatu wilayah atau daerah dengan tingkat kualitas yang berdasarkan skala. Nah, di sini kita memiliki 7 jenis peta yang akan saya jelaskan. Yang pertama adalah peta geologi permukaan. Peta geologi ini merupakan peta yang memberikan informasi geologi secara langsung terletak di bawah permukaan. Skala peta geologi permukaan bervariasi, yaitu antara 1:50.000 hingga lebih dari skala tersebut. Peta ini bermanfaat untuk menentukan lokasi bahan bangunan, drainase, pencarian sumber air, dan juga pembuatan jalan. Yang kedua adalah peta singkapan atau outcrop map. Jadi merupakan peta yang umumnya berskala besar dan juga mencantumkan lokasi ditemukannya batuan padat.
peta ini memberi informasi yang berasal dari pemboran serta sifat batuan dan kondisi strukturalnya. Peta singkapan berguna untuk menentukan lokasi ditemukannya batuan tertentu. Yaitu ada lagi yang ketiga adalah peta ikhtisar geologis, yaitu peta yang memberikan informasi langsung mengenai formasi-formasi yang tersingkap atau ekstrapolasi terhadap beberapa formasi yang masih tertutup dengan lapisan endapan holosen. Yang keempat ada peta struktur, peta yang memiliki garis-garis kedalaman yang dikonstruksikan pada permukaan sebuah lapisan yang terletak di bawah permukaan. Yang kelima ada peta isopek, peta yang menggambarkan garis-garis yang menghubungkan titik-titik sebuah formasi ataupun lapisan dengan ketebalan yang sama. Pada peta ini tidak ditemukan konfigurasi, tidak ditemukan konfigurasi struktural. Yang keenam ada peta fotogeologi. Nah, peta yang dibuat berdasarkan pada interpretasi dari foto udara. Peta ini harus berdasarkan keadaan yang sebenarnya di lapangan. Dan yang terakhir yaitu peta hidrogeologi. Jadi peta hidrogeologi ini adalah peta yang menunjukkan kondisi air tanah yang terdapat pada daerah yang dipetakan. Peta ini dapat diketahui juga lapisan kedap air dan tidak kedap air. Selanjutnya kita lanjut ke batuan dan mineral. Nah, di sini dapat kita lihat ya, yang pertama secara umum siklus batuan berawal dari magma, yakni batuan cair yang terbentuk jauh di bawah permukaan bumi seiring berjalannya waktu. Magma mendingin dan membeku. Ini disebut sebagai proses kristalisasi. Di proses berikutnya, batuan beku yang terpapar di permukaan bumi akan mengalami pelapukan. Dalam proses pelapukan itu, batuan beku secara perlahan hancur dan terurai karena pengaruh sehari-hari. Kemudian, partikel-partikel hasil pelapukan batuan beku serta zat terlarut yang disebut sedimen akan mengendap. Sedimen yang menumpuk di berbagai lokasi pengendapan itu lantas mengalami proses litifikasi, yakni konversi menjadi batuan. Nah, batuan beku sendiri itu ada 3 ya. Yang pertama bisa kita lihat di presentasi ini adalah batu apung, batu granit, dan batu basalt. Batu apung itu biasanya kita temukan di sungai. Jadi kalau kita dulu waktu kecil jika bermain ke sungai itu banyak sekali batu apung di pinggir sungai maupun di sungainya. Nah, kayak mana sih batu itu terbentuk? Jadi batu itu terbentuk dari pendinginan magma dengan gelembung gas. Dengan gelembung gas, batu ini biasa digunakan untuk menyembuhkan kaki pecah-pecah, mengamplas kayu, serta media tanam bunga anggrek. Nah, yang kedua batu granit. Batu granit yang biasa ditemukan di pinggir sungai, dasar sungai, hingga pinggir pantai. Proses terbentuknya dari pendinginan magma yang lambat di bawah permukaan bumi. Biasa digunakan sebagai bahan bangunan, batu nisan, hingga bahan pembuatan patung. Dan terakhir adalah batu basalt, yaitu yang bersifat keras dan masif serta terdiri atas piroksid, mineral gelas vulkanis, dan plagioklas. Ya, proses terbentuknya itu melalui pendinginan magma dengan gas yang menguap. Selanjutnya yang terakhir adalah pelapukan batuan. Ya, pelapukan batuan. Jadi pelapukan batuan ini proses pembentukan tanah atau proses pelapukan pada batuan. Proses ini terjadi ketika air dan udara masuk ke dalam batuan. Proses merembesnya batuan akibat air akan menyebabkan terjadinya pelapukan. Selanjutnya batuan mulai ditumbuhi rumput dan tumbuhan kecil yang kemudian akan tumbuh akar dari tumbuhan kecil tersebut yang akan masuk ke dalam batuan dan perlahan akan menghancurkannya. Nah, lantas batuan yang hancur akan menjadi unsur mineral yang membentuk tanah. Hancurnya batuan akibat akar tumbuhan akan membentuk tanah yang kita sebut tanah humus atau tanah subur yang biasanya kita gunakan untuk menanam tumbuhan-tumbuhan kita di rumah di masa pandemi ini. Jadi tanah yang subur akan ditumbuhi tanaman yang lebih besar. Namun, begitu waktu yang dibutuhkan untuk mengubah batuan menjadi tanah yang subur itu sangat lama, bahkan bisa mencapai ratusan tahun. Jadi, terima kasih sudah mendengar presentasi saya. Saya rasa cukup untuk presentasi saya hari ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih Bu Erdina Diagita sebagai dosen pengampu saya. Terima kasih teman-teman. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada yang ingin bertanya, bisa di chat di kolom komentar.
Terima kasih, jangan lupa subscribe channel YouTube saya.